Racikan Berita 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Izin Pak Narko, Pak Senior, ya kan? Kita melihat bahwa kasus Bandara Morowali ini adalah sebuah tragedi cacat kedaulatan akibat ketamakan para pemangku kebijakan di negeri ini. Kita melihat praktek politik manipulatif, institusi hukum yang rentan diintervensi demi syahwat kekuasaan politik, mengakibatkan kedaulatan negara mudah diretas oleh kekuatan asing untuk menjarah kekayaan alam milik bangsa ini. Bandara dan pelabuhan laut milik Indonesia Morowali Industrial Park atau IMIP, perusahaan patungan dengan investasi Cina, adalah infrastruktur industri penunjang agenda prioritas hilirisasi nikel, diposisikan sebagai lompatan strategis untuk menuju kemandirian industri dan peningkatan nilai tambah nasional. Ternyata patut dicurigai sebagai kebijakan ekonomi yang sesat ketika otoritas negara tidak dilibatkan. Bandara dan pelabuhan bukan sekedar aset fisik pendukung industri. Keduanya merupakan gerbang kedaulatan, tempat negara mengawasi mobilitas orang, barang, lintas batas. Tanpa kehadiran penuh instrumen pengawasan, pergerakan barang bernilai tinggi seperti produk nikel, material turunan dapat terjadi tanpa pencatatan akurat. Hal ini bisa kita lihat dari data yang pernah disampaikan oleh Faisal Basri almarhum. Mungkin kita berdoa sedikit untuk Pak Faisal Basri. Al-Fatihah. Di mana tercatat sejak periode 2020 sampai 2023. Catatan ini didapat dari data impor Cina justru, yaitu General Customs Administration of China. Didapat impor ke Cina sejumlah 5,6 juta ton dengan nilai hampir mencapai 6 triliun rupiah. Ini terjadi ketika pemerintah memperlakukan pelarangan ekspor biji nikel sejak 1 Januari 2020. Ini adalah pencurian, perampokan terhadap kekayaan alam kita di Morowali. Ini semua kan berawal dari ambisi kita untuk melakukan hilirisasi ya. Tapi kita sadar bahwa teknologi penunjang hilirisasi. Enggak, ambisi kita ambisi Jokowi. Iya, Jokowi Pak. Jokowi dulu Pak. Nah, masih tergantung asing. Ya. Sementara investasi selalu mengedepankan proses perizinan. Kita tahu bagaimana proses perizinan itu bisa terjadi di negeri ini. Selalu hasil mediasi dari relasi kekuasaan. Sehingga selalu mengabaikan pendekatan konstitusional. Maka kehadiran investor raksasa tidak sekedar sebagai mitra, tapi menjadi predator pemangsa sumber kekayaan alam negara kita. Ya. Nah sekarang kita buktikan Pak, ya kan? Apa yang dikatakan Pak Narko pengkhianatan, apa yang dikatakan bapak kita tadi, ya kan? Pengkhianatan. Bagaimana tidak? Kita tidak melihat IMIP itu hanya dari sisi bandara, tapi ada pelabuhan besar di sana Pak. Nah, oleh karenanya, bagaimana terjadi ekspor ilegal besar-besaran dari Indonesia ke Cina, termasuk biji nikel. Ya seperti yang dikatakan oleh Faisal Basri almarhum, tahun 2020, 2022, 21, 23 itu mencapai 5,6 juta ton atau sekitar 6 triliun rupiah. Data itu kita ambil dari General Customs Administration of China. Di Indonesia nggak ada, karena apa? Pemerintah pada saat itu melarang ekspor biji nikel sejak 1 Januari 2020. Ini masa Jokowi Pak. Kemudian kita lihat bagaimana Pak Prabowo harus bertanggung jawab juga terhadap kasus ekspor nikel kita ke Cina yang selisihnya mencapai 620,6 miliar dolar hanya pada Januari sampai September 2025. Ini kan harus bertanggungjawabkan. Jadi ketika Pak Safri mengatakan Morowali atau IMIP adalah bandara ilegal, harus dilanjutkan dengan penegakan hukum, termasuk pertanggungjawaban Pak Prabowo, karena pada masanya juga terjadi, ya kan, ekspor ilegal sehingga terjadi selisih 620,6 miliar dolar pada periode Januari sampai September 2025. Nah, kemudian Bandara IMIP berdasarkan catatan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara
tahun 2024 itu melayani lebih dari 51.000 penumpang per tahun. Sehingga 20.000 tenaga kerja Cina di IMEI 90% tidak memiliki paspor. Bukan hanya tidak memiliki visa, tidak memiliki paspor. Ya kan? Artinya apa? Bandara ini harus bertanggung jawab terhadap masuknya tenaga kerja ilegal. Kemudian pelabuhan ini juga harus bertanggung jawab terhadap ekspor ilegal yang merugikan bangsa ini terus-menerus. Inilah celah kedaulatan yang terbuka, ya, yang kemudian dieksploitasi oleh penyelenggara negara sendiri untuk keuntungan mereka sendiri. Ya. Jadi persoalan TK ilegal, ekspor nikel ilegal bukan sekedar spekulasi, tapi fakta bahwa kedaulatan kita sudah dikoyak-koyak. Racikan Berita 1.